Halo, halo, hai sahabat dokter gigi channel, apa kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Saya doakan semoga demikian ya sahabat dokter gigi channel. Nah, kembali lagi di dokter gigi channel bersama saya dokter gigi Juliatri. Channel ini seperti biasa membahas seputar permasalahan kesehatan gigi dan mulut. Jadi ada seputar gigi berlubang, cabut gigi, permasalahan gusi ataupun gigi palsu dan lain-lain. Semuanya ada di channel ini di dokter gigi channel. Kalau misalnya mau lebih mudah untuk menemukan permasalahan giginya, silahkan lihat aja di playlist ya. Playlist di situ ada macam-macam seputar gigi palsu, gigi berlubang, gusi, kawat gigi dan lain-lain. Sahabat dokter gigi channel, permasalahan gigi dan mulut yang paling banyak ditemui di Indonesia yaitu gigi berlubang. Gigi berlubang ini kalau misalnya baru sampai di email atau enamel gigi yang putih-putih itu ya, yang kelihatan di rongga mulut, kalau baru sampai di situ di email gigi, itu perawatannya bisa langsung ditambal dalam 1 kali kunjungan. Jadi langsung tambal permanen, gak perlu bolak-balik. Jadi bagi yang masih kecil nih lubang giginya, nggak usah tunggu besar, nggak usah tunggu dalam, langsung aja datang ke dokter gigi untuk ditambal. Nah, kalau misalnya dibiarkan, itu akan berlanjut ke lapisan berikutnya, namanya lapisan dentin. Kalau lapisan dentin ini sudah berwarna kekuningan, dan kalau misalnya lubang gigi sudah sampai di lapisan dentin ini, seseorang bisa merasakan ngilu ataupun sakit pada saat makan atau minum yang dingin, panas ataupun yang manis. Atau bisa saja kalau misalnya sampai di dentin tetapi udah dekat-dekat nih di pulpa, itu bisa merasakan nyeri spontan. Nyeri spontan maksudnya apa? Jadi kita nggak makan, nggak minum yang manis, panas, dingin, tetapi tiba-tiba menusuk ya, nyerinya, sakitnya itu. Nah, kalau misalnya gigi berlubang sudah sampai di dentin tetapi belum ada nyeri spontan, itu bisa langsung ditambal 1 kali. Ataupun kalau misalnya agak dalam sedikit, 2 kali perawatan tambal gigi. Nah, kalau misalnya sudah pernah nyeri spontan nih, dan lubang giginya sampai di dentin, ataupun bahkan lubang giginya sudah sampai di pulpa gigi yang berisi pembuluh darah, pembuluh saraf, itu perawatannya bukan ditambal langsung lagi, tetapi harus dilakukan perawatan saluran akar. Nah, kalau misalnya dilakukan perawatan saluran akar, itu tidak langsung ditambal permanen, tetapi ditambal sementara dulu. Jadi bagian pulpa giginya, saluran akarnya itu dibersihkan, kemudian ditambal sementara. Nanti 1 minggu berikutnya balik lagi, baru diberikan obat yang lain lagi, lalu ditambal sementara. Nah, banyak yang komplain, kenapa sih nggak langsung ditambal permanen aja, mesti harus tambal sementara dulu, bolak-balik, membuang-buang waktu dan tenaga serta dana ya. Nah, banyak yang komplain seperti itu, ini dokter giginya cuma cari uang aja ya. Kenapa suruh masyarakat bolak-balik, nggak bisa tambal permanen aja? Jadi sahabat dokter gigi channel, kita kembali lagi peruntukannya ya. Kalau misalnya memang lubangnya belum dalam, itu bisa ditambal permanen. Tapi kalau misalnya sudah lebih dalam, harus ditambal sementara dulu sambil dilakukan perawatan saluran akar. Nah, kenapa tidak bisa ditambal permanen langsung? Itu kan kalau misalnya lubangnya sudah dalam, berarti bakterinya udah sampai di akar gigi. Kalau langsung ditambal permanen, pas pulang dari dokter gigi bisa lebih nyeri lagi giginya. Makanya nggak boleh ditambal permanen langsung, harus dirawat dulu giginya, akarnya, saluran akarnya, baru ditambal sementara. Nah, ditambal sementara ini tentunya tidak sebaik tambalan permanen ya, namanya aja sementara, jadi biasanya lebih lunak dari tambalan permanen. Kemudian warnanya pun tidak sewarna dengan warna gigi. Kalau tambalan permanen itu kan biasanya yang disinari udah sama warnanya dengan gigi. Kemudian perlindungannya juga bersifat sementara. Nah, pada kunjungan berikutnya biasanya kan diminta untuk kontrol 1 minggu berikutnya. Jadi itu tambalan sementaranya akan dibongkar dulu. Dibongkar baru giginya dibersihkan lagi. Setelah dikasih obat, ditambal sementara lagi sampai bersih. Kalau sudah bersih baru ditambal permanen.
Nah, tujuannya kan mau dibongkar-bongkar nih, bongkar pasang. Nah, kalau misalnya pakai tambalan sementara itu kan lebih lunak dari tambalan permanen. Jadinya dokter gigi lebih mudah untuk mengeluarkan tambalan sementara dibanding tambalan permanen. Selain itu, kenapa tambalan sementara warnanya juga tidak lebih estetik dibandingkan tambalan permanen? Berbeda ya dengan warna gigi. Ya putihnya seperti inilah, putih seperti kapas. Jadi beda dengan warna gigi supaya pas dibongkar, dikeluarkan itu tambalan sementaranya, ditahu batasnya. Oh ini masih tambalan sementara, oh ini sudah gigi ya. Seperti itu. Jadi untuk memudahkan dokter giginya mengeluarkan tambalan sementaranya. Jadi itu ya sahabat dokter gigi channel, alasannya kenapa sih harus tambal sementara dulu, nggak bisa tambal permanen langsung. Semoga sahabat dokter gigi channel nggak marah-marah lagi ya ke dokter giginya atau berpikiran negatif, aduh dokter ini suruh bolak-balik tambalan sementara nggak ditambal-tambal permanen, mungkin karena mau merogoh kocek dari pasien. Enggak ya sahabat dokter gigi channel. Jadi tergantung diagnosis dan keparahan kerusakan giginya ya. Kalau misalnya nggak mau bolak-balik langsung tambalan permanen, kalau masih kecil lubangnya langsung ke dokter gigi ditambal, jangan dibiarkan sampai besar sampai dalam, otomatis harus bolak-balik, kemudian dilakukan perawatan saluran akar, baru tambal sementara, dikasih obat tambalan sementara lagi. Bolak-balik ya 3-4 kali biasanya, tetapi bisa lebih dari itu baru ditambal permanen. Nah, untuk tambahan sahabat dokter gigi channel, tambalan sementara ini biasanya mengeras sekitar 12-24 jam. Jadi biasanya dokter gigi meminta untuk jangan dulu dipakai makan tuh yang ada tambalan sementaranya. Jadi kalau misalnya kanan yang ditambal sementara biasanya diminta untuk makan pakai kiri dulu selama 12-24 jam pertama. Setelah mengeras boleh dipakai makan keduanya. Seperti itu ya, supaya nggak keluar. Nah, kalau misalnya nih tambalan sementaranya lepas, apakah harus nunggu waktunya kontrol 1 minggu berikutnya atau harus langsung balik? Nah, kita lihat dulu lepasnya sampai di mana. Kalau hanya di permukaan aja, kemudian tidak sampai itu, biasanya dikasih kapas ya sedikit di dalam giginya, kapas yang sudah diolesi obat. Nah, kalau misalnya kelihatan kapasnya, tambalan sementaranya udah lepas semua, itu sebaiknya balik ke dokter giginya, balik kontrol meskipun belum waktunya kontrol. Tetapi kalau misalnya hanya di permukaannya saja, hanya sedikit di permukaannya, kemudian kapas yang udah diolesi obat tadi nggak kelihatan, ataukah tidak ada bau obat, nah itu aman. Jadi nanti balik kontrolnya sesuai jadwal yang diberikan 1 minggu atau 5-7 hari ya. Oke deh sahabat dokter gigi channel, semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Jangan lupa hadiahkan subscribe-nya, like-nya, share, dan juga komen kalau misalnya ada permasalahan seputar gigi dan mulut. Saya dokter gigi Juliatri, mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, sampai jumpa, bye-bye.